Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang apakah boleh melakukan penyemprotan di musim kemarau. Apa saja resikonya, apa saja manfaatnya, dan apa saja mudaratnya. Tentu teman-teman, seperti biasa, apa yang saya sharingkan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya. Jadi saya bukan penyuluh, saya bukan sarjana pertanian, namun saya hanya sharing pengalaman yang sudah saya alami di kebun saya. Baiklah teman-teman, apakah boleh kita melakukan penyemprotan ketika musim kemarau? Tentunya ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan tindakan, terutama penyemprotan ketika di musim kemarau. Sebenarnya melakukan penyemprotan di musim kemarau ya sah-sah saja, namun ada beberapa yang bisa berakibat buruk terhadap kebun kita. Yang pertama tentunya adalah potensi kebakaran dari kebun kita. Bisa kita lihat teman-teman, ketika sangat kering-keringnya, dan yang kita takutkan ketika ada sesuatu hal atau orang iseng atau apapun dan kemudian membakar kebun kita, itu akan sangat mudah sekali. Dan ketika sudah terbakar, maka kerusakan akan terjadi kepada kebun kita dan proses pemulihannya itu akan lumayan cukup memakan waktu yang lama. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita perhatikan bahwa kita semestinya bisa menjaga kelembaban tanah dengan gulma-gulma yang ada. Namun potensi tersebut ketika memang sudah kemarau yang cukup panjang, ya bisa dikatakan kelembaban tanah juga tidak akan bisa terjaga dengan baik, karena memang itu adalah kondisi alam yang tidak bisa kita perhitungkan. Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman, yang harus kita perhatikan, tanpa kita melakukan penyemprotan pun gulma-gulma itu akan mati dengan sendirinya, seperti yang sebelah sini. Tanpa dilakukan penyemprotan, mereka akan mati karena memang kekeringan akibat kemarau. Jadi bisa dikatakan melakukan penyemprotan di musim kemarau itu tidak mendapatkan efisiensi, baik itu tenaga maupun biaya. Dan tentunya apakah efektif? Ya, kalau nyemprot di musim kemarau justru sangat efektif, karena gulma-gulma yang kita semprot akan mati dalam jangka waktu yang lama. Kalau memang keefektivitasannya itu sangat-sangat efektif, namun kita harus memperhatikan faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi, terutama faktor dari kebakaran lahan. Yang kedua, memang tanpa disemprot pun rumput-rumput yang ada pasti akan mati ketika memang kemarau itu cukup panjang atau cukup lama. Lalu baiknya seperti apa? Kalau saran saya teman-teman, kalau ingin melakukan penyemprotan, baiknya ketika nanti di musim penghujan. Karena apa? Tentunya kita harus menjaga dari gulma-gulma yang memang ada di kebun kita, agar kita bisa membuat pertumbuhan dan perkembangan dari kebun kelapa sawit kita ini menjadi baik atau menjadi tidak terhambat oleh gulma-gulma yang ada. Karena memang dalam konsep dasarnya sebenarnya kita itu hanya untuk mengendalikan gulma, bukan memberantas gulma teman-teman. Karena memang gulma di dalam perkebunan kelapa sawit ini sebenarnya juga sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang dari kebun kelapa sawit kita. Karena apa? Gulma-gulma ini bisa tetap menjaga kelembaban tanah, terus bisa menciptakan unsur-unsur nutrisi yang diperlukan oleh kebun kelapa sawit kita. Karena memang gulma-gulma ini bukan hanya sekedar menyerap nutrisi, tapi mereka juga bisa menghasilkan nutrisi. Itu yang terpenting teman-teman. Kecuali
batang-batangan keras atau pohon-pohon yang melebihi besarnya dari kelapa sawit, itu memang harus kita tembangkan. Kalau hanya gulma-gulma kecil seperti rumput dan lain sebagainya, itu semestinya perlu kita kendalikan saja, jangan sampai kebun kita ini terlalu bersih atau terlalu tidak ada gulma sama sekali. Itu saya rasa juga tidak baik untuk kebun kita. Baiknya ya kita biarkan rumput-rumput. Kalau memang kita bisa melakukan pembersihan secara manual tanpa menggunakan bahan kimia, tentu itu akan lebih baik. Dan kalau gulma-gulma seperti ilalang seperti ini teman-teman, saya rasa harus memang benar-benar dibasmi sebersih mungkin, karena memang gulma ilalang ini sangat-sangat mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit kita, karena efeknya juga akan sangat buruk sekali. Maka dari itu, kalau memang di tempat kalian ada ilalang seperti ini, ya usahakan untuk bisa dibasmi sampai mati dan kemudian bisa tumbuh dengan rumput-rumput yang lain. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.